Kalena dhammat sawanang etamang kalamuttamang. Seharusnya sesuai rencana, saya akan membacakan tanya jawab petunjuk meditasi antara Cancah dan muridnya. Tapi saya seling dahulu dengan ceramah dari Luang Pu Ganha ini. Apa yang akan dibacakan ini merupakan kutipan ajaran Luang Pu Ganha yang diberikan belum lama ini pada tanggal 1 April 2021 untuk disebarkan pada masyarakat. Sumbernya diambil dari postingan Facebook Luang Pu Du, Delta Oscar Oscar. Linknya dapat Anda lihat pada deskripsi dan video. Anumodana untuk Venerable Ajita yang membantu menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Bagi yang belum mengenal Luang Pu Ganha, saya berikan penjelasan singkat tentang beliau. Luang Pu Ganha lahir 5 Maret 1950 sebagai anak keempat dari 8 bersaudara di Ubon Ratchathani. Ayahnya adalah petani. Sebelum menjadi biku, Luang Pu Ganha adalah seorang penunggang kuda profesional yang sukses dan juga bekerja sebagai dokter di desa. Beliau ditahbiskan menjadi biku pada tanggal 4 Juli 1970 di Wat Supat Wanaram, Ubon Ratchathani. Luang Pu Ganha memiliki hubungan darah dengan Ajahn Chah. Beliau adalah keponakan dari Ajahn Chah dan sempat belajar di bawah bimbingan Ajahn Chah di Wat Papong selama 3 tahun. Dari Wat Papong, beliau menjalankan tudong, suatu praktek penggembaraan yang umum dilakukan oleh biku tradisi hutan. Beliau bertelanjang kaki berkelana di Thailand, Burma, Laos, Kamboja, dan Malaysia. Beliau berhenti tudong tahun 2000 dan telah berkelana sejauh lebih dari 60.000 kilometer. Luang Pu Ganha dianggap sudah arahat. Beliau tidak memiliki harta benda sejak menjadi biku. Tidak memiliki rekening bank atas namanya sendiri, makan 1 kali sehari, tidak membaca koran, menonton TV, atau mendengarkan radio. Juga tidak memiliki akun media sosial ataupun akun untuk akses internet. Seringkali beliau pergi tudong berjalan kaki bersama banyak pengikutnya untuk mencari kehidupan bertapa. Semua pengikutnya adalah vegetarian dan tidak minum kopi. Luang Pu Ganha sempat tidak menerima gelar yang diberikan oleh Sang Raja dan menjawab lewat surat bahwa beliau tidak berharap untuk punya gelar apapun. Sejak menjadi biku, dana yang beliau terima dari para pengikutnya sudah sangat banyak. Tetapi dia tidak pernah berikan kepada orang tuanya, saudaranya, family, ataupun teman-temannya. Tetapi beliau kembalikan dana tersebut ke masyarakat dengan membangun sekolah-sekolah atau rumah sakit dengan maksud tujuan agar dapat berguna untuk sebanyak mungkin masyarakat umum. Luang Pu Ganha menjalani latihan mengikuti ajaran Ajahn Man, Ajahn Chah, Ajahn Mahaboa, dan Biku Buddhadasa. Sekali bermeditasi, beliau tidak tidur selama 3 bulan berturut-turut tanpa kehilangan kontrol atas batin dan jasmani beliau. Saat ini, Luang Pu Ganha tinggal di Wat Pa Suptawe Damaram di Provinsi Nakhon Ratchasima, Thailand. Baiklah, kita akan masuk ke ceramah beliau. Anggota Sangha yang menggunakan Buddhisme untuk keuntungan pribadi akan jatuh ke alam neraka oleh Luang Pu Ganha. Kutipan dari ajaran yang diberikan Luang Pu Ganha Sukakamo pada tanggal 1 April 2021. Luang Pu menginstruksikan Ajahn Saton Kiti untuk menyebarkan pesan ini kepada masyarakat. Transkrip dan gambar disediakan oleh Kung Isarang Kurah, diterjemahkan dari bahasa Thai ke Inggris oleh Saudara Ted. Tujuan dari wihara ini adalah untuk mempraktekkan jalan Sang Buddha agar dapat mencapai Nibbana. Orang-orang yang datang ke sini mendapatkan pola pikir yang sama. Mereka taat terhadap sila yang sama, praktek meditasi bersama, dan memiliki kebijaksanaan yang sama. Mereka memiliki tujuan untuk Nibbana dan berakhir dengan Nibbana. Maka semua orang mengetahui tujuan mereka dan alasan mereka untuk datang ke sini. Namun beberapa orang memiliki niat yang berbeda. Beberapa datang untuk mencari kehidupan. Tempat lain mungkin tidak senyaman di sini, karena fasilitas di sini sempurna, hidup baik, makan baik, segala sesuatu baik.
Maka beberapa orang datang ke sini untuk sembuh dari penyakit-penyakit mereka. Berdasarkan penyebab-penyebab lampau, seseorang akan memiliki niat yang berbeda. Namun ketika Anda datang ke sini, entah sebagai biku, bikuni, samanera, orang awam, orang biasa, atau orang tua, batin Anda harus ditujukan pada nibbana, dan perilaku Anda harus sejalan dengan hal ini. Di sini, Anda harus selalu menjaga pikiran Anda, karena seorang biku harus menjadi seorang biku secara fisik dan mental, dan harus ada peraturan-peraturan bagi seorang biku. Kita dituntun oleh Dhamma dan Vinaya, bukan santai dan serampangan. Kita tidak boleh egois mementingkan diri sendiri. Dhamma harus menjadi fokusnya, dan Dhamma harus menjadi tempat berlindung. Banyak orang datang ke sini mengajukan permohonan untuk menetap dan praktek Dhamma. Ini tergantung dari perilaku Anda sendiri. Perilaku Anda yang akan menentukan apakah Anda boleh tinggal di sini. Apakah Anda mengikuti Dhamma dan sila seperti yang diajarkan oleh Sang Buddha? Ini berlaku untuk semua orang. Tidak peduli siapapun yang mencari jalan ke nibbana. Orang tersebut harus tidak egois. Orang seperti itu dapat menetap dan praktek Dhamma, sehingga membawa manfaat besar bagi yang lain. Oleh karena Dhamma adalah tolok ukurnya, selayaknya tidak ada gengsi ataupun kebanggaan dan kesombongan. Hanya ada Dhamma dan Vinaya dan praktek murni. Hal ini tidak ditentukan oleh siapa yang miskin dan siapa yang kaya. Mereka yang memegang sila secara ketat mewarisi semangat Sang Buddha. Wihara ini tidak menggunakan wihara lain sebagai standar, tetapi standar Sang Buddha sebagai standarnya. Praktek kita seharusnya didasarkan pada Dhamma dan Vinaya yang dirumuskan pada saat konsili pertama yang dipimpin oleh Yang Mulia Arahat Kassapa 3 bulan setelah Buddha memasuki Mahaparinibbana. Patuhi, jalankanlah, taatilah sila dengan ketat. Semua orang harus mengerti ini dan tidak memiliki ide lain. Sila dari Sang Buddha harus diikuti. Jangan bandingkan dengan wihara ini atau wihara itu. Anda tidak perlu untuk membandingkan. Hanya ada Dhamma Sang Buddha dan Vinaya. Cukup untuk hanya praktik sesuai dengan ajaran Sang Buddha dalam semangat dari para arahat. Hanya dengan berlatih sesuai standar ini, maka praktek Anda akan lengkap. Buddhisme memiliki sejarah lebih dari 2000 tahun. Setelah tahun 2004, 99,9% Buddhisme telah menjadi tumor religius. Kita lihat Thailand atau beberapa negara lain. Kebanyakan menaungi tumor-tumor sekte. Di setiap negara, di berbagai sekte terpecah. Sama seperti halnya Theravada bangga pada diri mereka sebagai yang paling asli. Satu-satunya sekte yang menganut Dhamma sejati yang autentik. Tetapi sesungguhnya itu tidaklah benar. Pertikaian antara faksi berbeda menyebabkan timbulnya tumor religius ini. Mahayana, Vajrayana, Dhammayuttika Nikaya, dan Mahanikaya, semua ini adalah kesepakatan dan label subjektif. Hanya ada satu keturunan, yaitu yang dari Sang Buddha. Tetapi itu telah terpecah menjadi banyak faksi. Tidak peduli dari faksi manapun Anda berada, jika Anda memiliki tujuan nibbana, mereka semua adalah sama. Banyak sekali masalah karena tidak adanya praktek, maka Anda memiliki kanker yang menyebabkan timbulnya tumor-tumor seperti persembahan korban, menyembah setan-setan dan hantu-hantu dan sebagainya. Beberapa membuat jimat atau amulet, dan banyak dari hal ini terjadi. Semua ini disebabkan oleh kilesa atau kotoran batin yang sudah ada di dalam. Sebenarnya banyak agama memiliki objek untuk disembah. Namun anggota sangga seharusnya tidak menggunakan ini sebagai cara untuk mencari nafkah setelah ditahbiskan. Alih-alih bertujuan untuk nibbana, beberapa biku melakukan hal-hal lucu semacam ini. Pertama-tama, menjadi seorang biku adalah untuk mencapai nibbana. Tetapi setelah tahbis untuk waktu yang lama, kemanakah hilangnya nibbana? Jika jalan nibbana tidak muncul di dalam batin, biku tersebut tidak akan melakukan hal-hal yang sesuai dengan Dhamma dan Vinaya. Mereka dapat terlibat dalam penyembuhan penyakit-penyakit yang aneh, praktek meramal nasib atau peruntungan, pemberkatan jimat atau amulet,
mengusir hal-hal jahat, dan sebagainya sebagai cara untuk mendapatkan uang. Karena keserakahan yang ada, mereka menipu orang-orang yang bodoh, bukannya memegang sila. Ketika jalan nibbana tidak muncul di dalam batin, banyak hal mudah dikerjakan. Sebagai upaya untuk hidup nyaman, seseorang membuat amulet atau jimat untuk menipu yang bodoh. Kita harus mengerti bahwa nibbana tidaklah seperti ini. Ketika masalah muncul, kita harus tahu bahwa hal-hal ini tidak berkaitan dengan Buddhisme. Sang Buddha tidak pernah mengajarkan ini. Sang Buddha hanya mengajarkan tentang penderitaan, sebab penderitaan, penghapusan penderitaan, dan jalan untuk menghapus penderitaan. Banyak orang terlahir dan melihat penderitaan, tetapi mereka tidak mengerti bahwa Buddhisme merupakan tingkatan yang lebih tinggi. Orang-orang yang menggunakan Buddha Sasana sebagai alat untuk penghidupan mereka telah menurunkan nilai Buddhisme. Mereka tidak memiliki rasa malu, tidak tahu malu atau takut terhadap karma buruk. Orang-orang ini sepertinya telah ditahbiskan, tetapi batin mereka tidaklah seperti seorang biku. Batin mereka seperti pencuri, penjahat, seperti iblis, setan, dan binatang buas. Tidak datang dari sebab yang mulia, tidak memiliki kebijaksanaan, memanjakan diri dengan minuman-minuman keras, berjudi, tidak bertanggung jawab, dan kemalasan. Ketika Anda menjadi seorang biku, tetapi tidak memiliki tujuan nibbana, Anda masih melekat dengan kebiasaan-kebiasaan lama Anda. Tujuan untuk menjadi seorang biku bukanlah untuk mencari penghidupan dari agama. Hal ini adalah cara yang tidak pantas untuk memperoleh penghasilan. Ini sangatlah buruk. Kita tidak dapat menggunakan ini sebagai standar. Kita harus mengikuti dengan ketat ajaran Sang Buddha dan memegang winaya sampai kita terbebaskan. Jika tidak ada rasa malu melakukan karma buruk, hal ini adalah jalan yang menghambat dan jalan nibbana tak akan muncul. Ambil standar Sang Buddha sebagai standar. Ini adalah standar untuk mengukur. Ini merupakan wujud wihara yang seharusnya. Lumpo tidak menggunakan kata biku untuk mewakili Sang Buddha, Sotapanna, Sakadagami, Anagami, atau Arhat. Mereka yang sungguh-sungguh berlatih dhamma dengan teguh dan berjalan pada jalan ke nibbana adalah praktisi yang sebenarnya. Mereka yang menjadi biku untuk tujuan nibbana adalah biku yang sesungguhnya. Dan mereka adalah penakluk nafsu keinginan. Jika Anda tidak mengikuti dhamma dan winaya, Anda akan tertimpa oleh masalah. Jika seseorang melakukan ini hanya untuk mencari nafkah, ia tidak memiliki rasa malu dan tidak takut melakukan karma buruk, ia dapat dipanggil sebagai pencuri. Pencuri raksasa yang tidak tahu malu. Kita harus merefleksikan batin kita masing-masing. Apakah dhamma dan winaya telah lengkap dalam batin kita? Kita harus menghancurkan pencuri di dalam batin. Janganlah tidak tahu malu terhadap karma buruk, aktivitas tubuh, ucapan, dan pikiran-pikiran yang dapat menimbulkan kejahatan. Yang memanjakan diri dengan uang, perilaku asusila, nafsu keinginan, kekayaan, ketenaran, dan status, ini bukanlah jalan Sang Buddha. Ini adalah jalan para pencuri, terutama mereka yang memanjakan diri dengan kenikmatan indrawi. Sudahlah pasti jalan berlatih ke nibbana tak akan muncul dalam batin. Sang Buddha dengan jelas menyatakan hal ini. Jika Anda mengerti tentang hal ini dalam batin Anda harus bekerja keras. Anda harus tahu bahwa jika Anda tersesat, Anda harus melakukan hal-hal baik untuk menyingkirkan hal buruk. Berlatih keras dan menyingkirkan pencuri dalam batin sesegera mungkin. Janganlah menggunakan agama untuk mencari nafkah. Oleh karena karma buruknya yang ditimbulkan, harus Anda tanggung dalam kehidupan masa depan Anda. Di neraka besar, rel kereta api setebal batang pohon ditekankan pada jubah dari biku-biku yang terjatuh ke alam neraka sampai rel tersebut bengkok. Karena biku ini harus menjalani buah karma negatif yang besar sekali di alam neraka. Ini sebagai akibat ia tidak mengejar jalan nibbana setelah ia ditahbis. Namun sebaliknya, menggunakan agama sebagai cara untuk mendapatkan penghasilan hidup. Anda harus mengerti ini, dan Anda harus mengikuti winaya. Kalena dhamma savanang etamang kalamutamang